pagi, semangat untuk belajar kimia. Kembali dengan saya Roy Fernando Nawaban, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pokok bahasan bab minyak bumi dan gas alam. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada edisi kali ini meliputi yang pertama, pembentukan minyak bumi dan gas alam, yaitu asal-usul minyak bumi dan proses terbentuknya minyak bumi. Lalu berikutnya nanti ada komposisi minyak bumi, di mana senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi. Yang ketiga, bagaimana pengolahan minyak bumi, yaitu minyak bumi nantinya diolah menjadi apa saja. Lalu yang terakhir, ada bahan bakar, yang meliputi bensin, kualitas bensin, dan dampak pembakaran. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pembentukan minyak bumi dan gas alam. Nah, dimulai dari jasad renik yang tertimbun jutaan tahun lalu terbawa arus sungai bersama lumpur, lalu itu mengendap di dasar laut. Nah, lalu ini berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak dan gas yang terakumulasi pada daerah perangkap, seperti batuan kedap. Nah, ini daerah perangkapnya ada batuan berpori, gitu ya. Ada juga batuan kedap. Nah, selanjutnya terbentuklah gas alam dari minyak bumi terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Teori-teori pembentukan minyak bumi. Nama lain minyak bumi adalah petroleum. Kata petroleum berasal dari bahasa Latin, yaitu petra yang artinya batuan dan oleum yang berartinya minyak. Jadi minyak dan gas bumi dapat diartikan sebagai hasil yang didapat pada batuan di dalam kerak bumi. Teori-teori yang menyatakan proses terbentuknya minyak bumi ada beberapa. Yang pertama, teori anorganik, menyatakan minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat aktivitas bakteri. Unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon. Berikutnya ada teori biogenetik atau teori organik. Minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju laut. Akhirnya mengendap di dasar lautan dan tertutup lumpur dalam jangka waktu yang lama, ribuan atau bahkan jutaan tahun. Akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi, dan tekanan lapisan batuan di atasnya, maka binatang serta tumbuh-tumbuhan yang mati tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Teori berikutnya ada teori duplex. Teori ini merupakan perpaduan dari dua teori sebelumnya, yaitu perpaduan dari teori biogenetik dan teori anorganik. Teori duplex yang banyak diterima oleh kalangan luas menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi berasal dari berbagai jenis organisme laut, baik hewani maupun nabati. Diperkirakan bahwa minyak bumi berasal dari materi hewani dan gas bumi berasal dari materi nabati. Yang kedua, komposisi minyak bumi. Minyak bumi memiliki campuran senyawa hidrokarbon sebanyak 50–90% berat. Sisanya terdiri atas zat-zat organik yang mengandung belerang, oksigen, dan nitrogen, serta senyawa-senyawa anorganik seperti vanadium, nikel, natrium, besi, aluminium, kalsium, dan magnesium. Secara umum, komponen minyak bumi terdiri atas 5 unsur kimia, yaitu 83–87% karbon, lalu 10–14% hidrogen, 0,05–6% itu unsur belerang.
Ada juga 0,05 sampai 1,5% oksigen. Lalu 0,12 sampai 2% nitrogen. Dan lebih kecil dari 0,1% itu adalah unsur-unsur logam. Komposisi senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi dapat kita lihat dalam tabel berikut, di mana hidrokarbonnya secara umum itu masuk ke dalam kelompok naptena, yaitu rata-rata 49%, rentang 30 sampai 60%. Lalu ada parafin, aromatik, dan aspaltena, gitu ya, dengan rata-rata persentasenya dan rentang persentasenya berikut. Maka berdasarkan komponen terbanyak, minyak bumi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu parafin, naptena, dan campuran parafin naptena. Yang pertama, naptena atau disebut juga dengan kelompok naften. Naften adalah senyawa hidrokarbon yang jenuh membentuk struktur cincin dengan rumus molekul CnH2n. Senyawa-senyawa kelompok naften yang banyak ditemukan adalah senyawa yang struktur cincinnya tersusun dari 5 atau 6 atom karbon. Contohnya, siklopentana C5H10, metil siklopentana C6H12, dan sikloheksana C6H12. Kelompok kedua adalah parafin. Parafin adalah kelompok senyawa hidrokarbon jenuh berantai lurus yang kita kenal dengan alkana, dengan rumus umum CnH2n+2. Contohnya adalah metana CH4, etana C2H6, normal butana C4H10, isobutana 2-metil propana C4H10, ada isopentana 2-metil butana C5H12, dan isooktana 2,4-trimetil pentana C8H18. Jadi yang banyak nanti komponen dari bahan bakar atau minyak bumi yang sering atau bensin yang sering kita kenal itu adalah isooktana nantinya ya. Jadi dari sini nanti asalnya ada istilah bilangan oktan. Berarti bilangan yang menyatakan kandungan dari isooktana pada suatu bahan bakar. Jumlah senyawa yang tergolong ke dalam senyawa isoparafin jauh lebih banyak daripada senyawa yang tergolong normal parafin. Tetapi di dalam minyak bumi mentah, kadar senyawa isoparafin lah biasanya lebih kecil daripada normal parafin. Kelompok yang ketiga ada aromatik. Aromatik adalah hidrokarbon tak jenuh yang berintikan atom-atom karbon membentuk cincin benzen, yaitu C6H6. Contohnya, benzen C6H6, metilbenzen C7H8, naptalena C10H8. Minyak bumi dari Sumatera dan Kalimantan umumnya memiliki kadar aromat yang relatif besar. Berikutnya ada aspaltena, disebut juga sebagai residu. Senyawa pada kelompok ini umumnya tidak dikehendaki berada di dalam produk-produk penghilangan minyak bumi, sehingga keberadaannya akan sangat mempengaruhi langkah-langkah pengolahan yang dilakukan terhadap suatu minyak bumi. Contohnya, kelompok senyawa belerang, kelompok senyawa nitrogen, kelompok senyawa logam, dan lain-lain. Nah, bagaimana pengolahan minyak bumi? Nah, tahapan pengolahan minyak mentah sebagai berikut. Yang pertama adalah desalting. Desalting adalah proses penghilangan kotoran atau garam yang terdapat dalam minyak mentah. Yang kedua, destilasi bertingkat. Destilasi adalah proses pemisahan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Ini berhubungan dengan pemisahan campuran. Bahkan destilasi bertingkat pada proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dapat ditunjukkan menurut gambar berikut. Tabel fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya dapat ditampilkan dalam tabel berikut. Saya buat contohnya satu, yaitu gas dengan titik didih
negatif 180 hingga negatif 40 derajat Celcius. Atom C-nya biasanya 1 sampai 4. Nah, digunakan untuk bahan bakar kompor gas, gas tabung, bahan bakar mobil, dan umpan proses petrokimia. Jadi termasuklah di sini metana. Lalu ada untuk bensin. Nah, saya buat yang ketiga, bensin atau dikenal juga dengan gasolin. Titik didihnya adalah 35 sampai 75 derajat Celcius. Biasanya jumlah atom C-nya dari 5 sampai 10. Digunakan, tentunya sudah tahu ya, bahan bakar kendaraan bermotor, penerbangan bermesin piston, dan umpan proses petrokimia. Sementara yang terakhir, ini dianggap sebagai residu atau bitumen, yaitu titik didihnya sangat besar, lebih besar dari 500 derajat Celcius. Jadi jumlah atom C-nya pun sangat banyak, yaitu lebih besar dari 70. Kegunaannya adalah pengeras jalan, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar boiler mesin pembangkit uap panas. Yang keempat, bahan bakar. Bahan bakar yang kita kenal itu meliputi bensin atau gasolin. Bensin merupakan campuran isomer heptana C7H16 dan oktana C8H18. Bensin yang diperoleh dari proses destilasi bertingkat jumlahnya sangat sedikit. Bensin juga diperoleh dari proses kertakan atau cracking dan perengkahan termal. Yang kedua, kualitas bensin. Kualitas bensin ditentukan berdasarkan bilangan oktan atau angka oktan. Nah, berikut adalah bilangan oktan beberapa senyawa yang merupakan komponen dari bensin. Jadi semakin besar bilangan oktannya, maka kualitas bensinnya dinyatakan semakin bagus. Demikian ya. Semakin tinggi bilangan oktan, semakin bagus kualitas bensin. Nah, beberapa jenis bensin yang ada di sekitar kita yaitu premium, itu bilangan oktan 88. Berarti mengandung isooktana itu ya, berarti sebanyak 88%. Nah, semakin tinggi yaitu pada Pertamax Plus, yaitu dengan mencapai bilangan oktan 95. Bilangan oktan bensin dapat ditingkatkan dengan beberapa cara seperti memperbanyak kadar isooktana dalam bensin. Jadi semakin banyak kadar isooktananya, maka semakin tinggilah bilangan oktannya. Kalau semakin tinggi bilangan oktannya, maka kualitas bensin semakin bagus. Lalu menambahkan zat aditif ke dalam bensin seperti etanol pada proses blending, perengkahan termal yang menghasilkan heksena, lalu meningkatkan kualitas bensin dengan metode reforming. Lalu ada juga dengan metode polimerisasi. Yang ketiga, dampak pembakaran bahan bakar. Jadi hasil pembakaran bahan bakar itu timbal, atau menghasilkan timbal, yaitu berupa logam berat berbahaya. Lalu hidrokarbon, hasil pembakaran hidrokarbonnya itu menyebabkan iritasi mata dan gangguan saluran pernapasan. Sementara gas CO2 yang dihasilkan akan mengakibatkan efek rumah kaca. Gas CO yang dihasilkan akan menghasilkan karboksi hemoglobin, berarti merusak darah ya, karena hemoglobin itu ada dalam darah. Sementara gas belerang oksida maksudnya ya, ada gas belerang dioksida, gas belerang trioksida, itu akan mengakibatkan terbentuknya asam sulfat yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Sementara oksida nitrogen yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar akan menyebabkan pembentukan hujan asam. Jadi sama dengan gas oksida belerang ya. Oke, baiklah, demikian untuk pemaparan materi mengenai minyak bumi dan gas alam. Berikut ada latihan soal sekedar untuk melatih pemahaman materinya ya. Ini ada soal-soal tentang minyak bumi dan gas alam. Jadi coba dijawab, langsung dijawab saja. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini
merasakan manfaatnya, berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul.